Bab 11. Kamu salah paham. Tamparannya tidak terlalu keras, bahkan sangat ringan. Tapi ekspresi Hans tiba-tiba berubah muram. Tidak ada yang pernah berani menamparnya, apalagi seorang wanita. Kamu, Hans menoleh dengan marah, matanya dipenuhi aura dingin. Sharon mengepalkan tangannya, dia sangat marah dan berteriak dengan mata memerah, "Kalian semua memarahiku. Tapi apa salahku? Aku juga manusia dan punya harga diri. Aku tidak melakukan apapun dan kenapa kalian terus menghinaku? Dan kamu, jika bukan karena kamu, hidupku tidak akan begitu menderita seperti ini dan orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk memarahiku adalah kamu." Setelah berbicara dengan penuh kebencian, Sharon menyeka air mata dari sudut matanya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hans berdiri dengan murung di tempat dan terlihat sangat menakutkan. Melihat ini, Wendy segera melangkah maju dan berkata, "Maaf, Tuan Wijaya, kakak aku emang sifatnya seperti itu. Sejak kecil dia memang suka berakting, kamu orang hebat dan tidak perlu pedulikan dia. Aku janji ketika nanti kembali, aku akan bujuk dia untuk berhenti ganggu kamu." Hans menatap Wendy dengan dingin, merasa sangat mual melihat senyuman dan suara yang terdengar manja. "Kamu adalah saudara perempuan wanita itu?" Hans bertanya dengan dingin. "Ya." Wendy tersenyum dan mengangguk. "Tapi kenapa aku pikir kamu adalah neneknya?" Suara Hans dingin, tanpa menunjukkan emosi apapun. Sudut mulut Wendy tiba-tiba menegang. "Tuan Wijaya, bagaimana kamu bisa?" Brak, Hans berbalik dan duduk di kursi pengemudi, sama sekali tidak ingin banyak bicara dengannya. Wendy sangat marah dan tubuhnya gemetar. Ada desas-desus bahwa Hans memiliki temperamen yang tidak stabil dan sangat muak dengan wanita. Tampaknya itu benar, tapi meskipun dia sudah diremehkan, dia merasa itu tidak masalah. Selama itu dapat membuat orang rendahan seperti Sharon merasa patah hati. Dengan bersenandung, Wendy mengambil tasnya dan berjalan pergi dengan arogan. Di belakang, Hans menginjak pedal gas dan baru saja mengemudikan mobil, ketika dia tiba-tiba merasa bahwa roda belakang sepertinya menabrak sesuatu dan bagian belakang mobil bergetar. Apa itu? Ketika membuka pintu dan keluar dari mobil, dia melihat tas kanvas usang tergeletak di tanah. Apakah ini milik wanita itu? Mengerutkan alisnya, Hans mengambil tas itu dan bahkan berpikir untuk meminta pengawal untuk menjemput Sharon dan memberinya pelajaran. Namun, di dalam tas yang usang, selain dompet koin yang rusak, hanya ada ponsel dan buku catatan dengan cat yang mengelupas. Siapa yang masih menggunakan sesuatu yang sangat kuno sekarang? Tidak tahan, Hans membuka buku catatan itu, dan dia membaca tulisan. 320, Blue Sky Hotel, pekerjaan merangkai bunga, 600.000. 322, Caesar Cruises, pelayan, 800.000 dibayar tunai. Halaman demi halaman, penuh dengan lokasi dan jumlah pekerjaan paruh waktu. "Tuan, kamu salah paham, aku hanya seorang pembersih di sini, aku tidak ingin merayu kamu." Itu seperti tamparan yang keras bagi Hans, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ternyata dia benar-benar salah paham, wanita itu muncul di vilanya hanya untuk bekerja. Tapi, bahkan jika dia salah paham, dia juga tidak akan mau meminta maaf pada wanita itu. Dia melemparkan tas kanvas ke tempat sampah di sampingnya dan Hans dengan cemberut berjalan pergi lagi. Sharon berjalan agak jauh, hanya untuk menemukan bahwa dia dengan tangan kosong. Dia lupa mengambil tas yang jatuh ke tanah. Ketika dia berbalik dengan cepat, dia melihat Hans membuang tas tangannya. Pria ini, Sharon mengerutkan bibirnya dan diam-diam menyesal karena tamparan yang baru saja dia beri pada pria itu terlalu ringan. Pada saat yang sama, kilatan tekad melintas di matanya. Beberapa menit kemudian, Sharon berjalan kembali ke rumah sakit. "Dokter, aku akan melakukan aborsi." Bab 12. Aku akan mengeluarkan rahimmu. Di rumah sakit, banyak wanita yang belum menikah datang untuk operasi setiap hari. Dokter mengambil formulir tes kehamilan di tangan Sharon, meliriknya dan berkata, "Kamu hamil 3 minggu sekarang, kantung kehamilan terlalu kecil dan mudah bocor,
menyebabkan operasi gagal. Untuk alasan fisik, aku menyarankan kamu dioperasi 35 hari setelah kehamilan, sehingga pendarahan dan kerusakan pada tubuhmu berkurang. Sharon berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih dokter, maka aku akan kembali dalam beberapa hari." Dia menyukai anak-anak. Dia pernah ingin melahirkan sepasang anak kembar untuk Donnie, sehingga hidup mereka akan jadi sempurna. Tapi ternyata itu hanya keinginan. Dia hamil, tapi dengan anak dari seorang pria yang memperkosanya. Tentu saja dia tidak bisa memiliki anak ini, tapi dia tidak ingin melukai tubuhnya karena itu. Tanpa tubuh yang sehat, bagaimana dia bisa mempertahankan pekerjaan paruh waktu yang begitu banyak? Di malam hari, Sharon kembali ke rumah, makan sendirian, mencuci piring, membersihkan diri dan kemudian dia akan pergi tidur. Namun, begitu dia berbaring di tempat tidur, terdengar langkah kaki yang kesal di lantai kayu. Siapa ini? Sharon berdiri dengan waspada dan yang menarik perhatiannya bukanlah pencuri, tapi ekspresi penuh kemarahan Donnie. "Wendy bilang kamu hamil, itu benar?" Donnie mengertakkan gigi dan bertanya. Sharon terlalu malas untuk menjelaskan apapun dan langsung mengakui, "Ya." Bagus sekali, dada Donnie naik turun karena emosi dan dia menarik Sharon ke bawah dengan marah. "Kemana kamu membawaku? Biarkan aku pergi untuk bunuh bayi haram kamu?" Sharon terkejut dan berjuang lebih keras, "Aku tidak akan pergi, biarkan aku pergi. Aku tidak akan mau melepaskanmu." Donnie langsung memasukkan Sharon ke dalam Porsche dan mobil segera tiba di rumah sakit. "Tanda tangani." Donnie melemparkan 2 lembar kertas dengan jijik. Mata Sharon bergetar dan 2 lembar kertas di depannya ternyata adalah izin untuk aborsi dan izin untuk pengangkatan rahim. "Donnie, kamu..." Sharon sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Sharon, kamu itu wanita murahan, maka aku akan mengeluarkan rahimmu, sehingga kamu tidak bisa lagi melahirkan pria lain. Seluruh tubuh Sharon bergetar ketika mendengar kata-kata jahat pria itu. Dia tahu bahwa Donnie membencinya, tapi rahim adalah hal yang paling berharga bagi wanita, bukan sepotong kulit atau jerawat. Bagaimana pria itu bisa begitu kejam? "Tidak, aku tidak mau menandatangani." Sharon berbalik dan ingin melarikan diri, tapi ditarik kembali oleh Donnie, memegang tangannya dan memaksanya untuk menandatangani. Mata Sharon memerah. "Donnie, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu tidak seperti ini sebelumnya." "Jangan bahas masa lalu." Donnie menyelanya dengan muram. "Sharon, kamu memaksaku untuk menjadi seperti ini karena kamu mengkhianatiku. Kamu anggap aku lelucon dan aku tidak akan melepaskanmu." Sharon berkata dengan putus asa, "Aku bilang aku tidak mengkhianati kamu. Kenapa kamu tidak percaya? Hahaha, kamu hamil dari pria lain, tapi masih berani bilang kalau kamu tidak mengkhianatiku?" Donnie berkata dengan muram, seolah dia ingin memakan orang. "Sharon, apakah aku sebodoh itu di matamu? Sampai kamu bisa menipuku berulang kali?" Sharon tidak berbicara lagi, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dia bertanya dengan getir, "Karena kamu sangat membenci aku, maka aku setuju untuk bercerai terakhir kali. Kenapa kamu tidak setuju? Bukannya kamu selalu ingin menikahi Wendy?" Jika aku tidak menikahinya, dia akan tetap di sisiku. Tapi kamu, kenapa aku harus lepaskan kamu dan kamu hidup bahagia?" Donnie mencibir dan memelototi dokter yang sudah dia bayar, operasi dia. "Oke." Dokter itu gemetar dan mulai memberi Sharon anestesi. Uang dapat membuat melakukan apapun, apalagi dia sudah mendapatkan formulir persetujuan operasi dan meskipun wanita ini akan membuat masalah di masa depan, dokter bisa menyangkal. Di bawah pengaruh anestesi, Sharon perlahan menutup matanya. Ternyata Donnie sudah sangat membencinya sehingga dia ingin menyiksa Sharon secara fisik dan mental. Pada saat kesadarannya benar-benar tenggelam dalam kegelapan, Sharon tampaknya melihat bahwa pemuda lembut yang pernah dicintainya sudah pergi. Pria yang pernah dicintainya selama setengah hidupnya, akhirnya benar-benar menghilang dari hatinya. Bab 13, Donnie datang dan mencarimu. Ruang operasi segera menjadi sunyi dan Donnie keluar.
dokter mengambil benda untuk menyayat perut bagian bawah Sharon untuk mengangkat rahim. Segera, pintu dibuka. Dokter terkejut dan hanya ingin mengatakannya. Saat berikutnya, seluruh wajahnya menjadi pucat. Kamu, dekan. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Karel mengerutkan kening dan melirik Sharon di tempat tidur operasi. Baru saja di lobi rumah sakit, dia pikir dia salah membaca dan tidak menyangka ternyata memang wanita ini. Ada yang terjadi? Karel bertanya sambil menguap, dengan sikap acuh tak acuh, tapi membuat dokter itu sangat ketakutan. Dia hamil dan aku akan menggugurkannya. Ku dengar teh di kantor polisi itu enak. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana? Dokter itu berkeringat dingin dan mengatakan hal itu dengan jujur. Karel mengangkat alisnya. Ternyata wanita ini sudah menikah dan dia hamil dengan pria lain dan dipaksa oleh suaminya untuk mengangkat rahimnya. Dia terlihat sangat polos dan kenapa perilakunya sangat berbeda dengan wajahnya? Menyentuh dagunya, Karel menjentikkan dahi Sharon. Kamu beruntung, aku bahagia hari ini dan aku akan menyelamatkanmu. Mengambil Sharon, Karel bersiul. Ketika Sharon bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur besar di hotel. Dia bangun dengan ekspresi ngeri di wajahnya, melihat tidak ada orang di sekitarnya dan pakaiannya bagus, jadi dia menghela nafas lega. Dia ingat dengan jelas bahwa dia diletakkan di meja operasi oleh Doni. Kenapa dia ada di hotel lagi sekarang? Ketika dia bangun dari tempat tidur, dia menemukan selembar kertas tertinggal di kepala tempat tidur. Hei cantik, kamu harus berterima kasih padaku, dan hanya perlu tidur beberapa malam bersamaku. Aku suka gadis sepertimu. Siapa yang menulis ini? Ekspresi Sharon berubah muram. Dia meremas kertas itu menjadi bola, melemparkannya ke tempat sampah dan pergi dengan cepat. Dia tidak berani pulang, karena takut diseret ke meja operasi oleh Doni lagi. Pada akhirnya Sharon harus pergi ke temannya Gita. Ketika Gita melihatnya, dia segera menarik pintu dan menguncinya erat-erat sebelum berkata dengan tergesa-gesa, Sharon, apa yang terjadi? Baru 2 jam yang lalu, bajingan Doni datang ke sini dan berkata dia mencarimu. Aku bilang aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada dan dia benar-benar memarahimu karena hamil dengan pria liar, bilang kamu istri yang suka selingkuh, menyebalkan sekali. Wajah Sharon menjadi pucat, dia tidak menyangka Doni menemukannya begitu cepat, dia mengencangkan jari-jarinya sebelum berkata, sebelumnya, aku tidak sengaja diperkosa dan ketika aku hamil, Doni memaksa aku untuk melakukan aborsi, untuk angkat rahimku. Apa? Gita terkejut dan segera meraih bahu Sharon lagi, matanya sedikit memerah. Hal sebesar ini, kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Pria bajingan mana yang memperkosa kamu? Aku akan pergi dan memarahinya. Sharon menggelengkan kepalanya, sudah berakhir, biarkan solo. Gita mengerti bahwa Sharon tidak ingin membahas ingatan buruk itu, jadi dia bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan anak ini? Setelah 35 hari, aku akan pergi untuk menggugurkannya. Dokter mengatakan bahwa operasi akan dilakukan pada saat itu, supaya tidak ada efek samping pada tubuhku. Yoh, aku akan menemanimu kalau begitu. Gita tampak khawatir dan berkata lagi, Sharon, aku tahu kamu masih memikirkan Doni, tapi dia benar-benar tidak layak untuk dapat cintamu lagi. Bahkan dia mau angkat rahim kamu, bajingan ini. Kamu harus segera menceraikannya. Tatapan Sharon berubah muram. Aku tahu, tapi dia membenci aku dan tidak ingin aku pergi begitu saja. Dasar bajingan sialan, sepertinya belum cukup dia terus berselingkuh dengan Wendy dan sekarang sangat jahat padamu. Gita merasa sangat marah dan berkata, Sharon jangan takut. Besok aku akan minta Departemen Hukum dan melihat apakah ada orang yang pandai mengajukan gugatan cerai. Saat waktunya tiba, aku akan pastikan bajingan itu menghilang dari hidupmu. Yah, terima kasih Gita. Oh, ya, Sharon memikirkan sesuatu lagi dan berkata, aku pinjam komputer kamu ya. Punyaku di rumah dan besok aku ada pekerjaan, jadi aku butuh datanya di internet. Gita memutar matanya, kenapa kamu tidak lupa bekerja pada saat seperti ini?
Gimana kalau kamu terlalu lelah untuk mengalami keguguran? Tapi aku ingin menghasilkan uang. Sharon pura-pura tidak peduli dan tersenyum. Selain itu, ini benar-benar keguguran juga akan menghemat biaya operasi keguguran. Hei, kamu tidak tahu apakah keguguran semacam ini menyakiti tubuhmu loh. Gita berpikir sejenak dan berkata, setelah kamu menyelesaikan pekerjaan hari ini, jangan ambil pekerjaan sampingan lainnya. Perusahaanku akan menyiapkan jamuan ulang tahun ketua nanti. Dan membutuhkan seseorang untuk bantu dekor dan aku kasih kamu pekerjaan merangkai bunga. Dengan cara ini, kamu bisa dapat uang banyak dan bersantai. Pekerjaan yang sangat menggoda. Namun, Sharon teringat wajah seseorang yang arogan dan bertanya, karena itu perjamuan ulang tahun ketua, apakah bos kamu juga akan hadir? Tentu saja. Tuan Wijaya dan kakeknya juga akan hadir bersama karena ini adalah acara yang spesial. Oh, Sharon terdiam sejenak dan berkata, kalau begitu aku tidak pergi. Bab 14, kamu berani melawanku. Gita terkejut dan tiba-tiba menyentuh dahi Sharon dan berkata, Sharon, kenapa kamu tiba-tiba tidak tertarik untuk menghasilkan uang? Kamu sakit ya? Atau kalau kamu terlalu depresi, sebaiknya aku membawa kamu ke psikiater? Dengan mengatakan itu, Gita mengambil ponsel di atas meja dan memasukkannya ke dalam tasnya, seolah-olah dia benar-benar berencana untuk pergi keluar. Sharon memegang Gita dengan ekspresi menyesal. Tidak, aku hanya takut pada jamuan ulang tahun yang begitu besar. Jika aku melakukan kesalahan, itu akan mempengaruhi kamu. Gita menatapnya dan menggelengkan kepala. Sudah, jangan terlalu khawatir ya. Lagian ada banyak orang dan kenapa kamu takut? Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Singkatnya, ketika jamuan ulang tahun selesai, kamu bisa menunggu untuk dapatkan uangnya. Beberapa hari kemudian, Sharon sibuk dengan pengaturan jamuan ulang tahun. Hotel terbesar ini memiliki aula perjamuan yang dapat menampung ribuan orang, baik panggung maupun tata cahayanya disiapkan 3 hari sebelumnya. Sharon berpikir dia akan bertemu dengan Hans dan bahkan mengenakan topi untuk menutupi wajahnya, tapi kenyataannya adalah dia hanya terlalu memikirkannya. Pekerjaan semacam ini bisa dikatakan sebagai tugas. Bagaimana mungkin Hans datang langsung sore perjamuan ulang tahun? Sharon meletakkan karangan bunga terakhir di panggung tamu dan menghela nafas lega. Pada saat ini, seseorang buru-buru berteriak, "Hei! Siapa yang akan mengendalikan dudukan lampu?" Orangnya mengalami diare karena suatu alasan dan dia butuh bantuan pribadi. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang menjawab. Pengawas tempat, sambil memarahi kenapa ada yang tidak beres pada saat seperti itu, memandang Sharon seolah memikirkan sesuatu dan bertanya, namamu Sharon, kan? Aku ingat itu di resume kamu, tertulis bahwa kamu pernah menangani pencahayaan pesta pernikahan? Sharon tertegun sejenak, dia sudah bekerja paruh waktu selama bertahun-tahun dan dia memang sudah melakukan banyak pekerjaan lain-lain, tapi dia tidak benar-benar ingin tinggal di venue terlalu lama. Pengawas, aku sebenarnya baru mempelajarinya sebagai seorang amatir. Kamu harus mengundang orang yang ahli pencahayaan lain untuk datang ke sini. Tapi di mana aku bisa menemukan seseorang untuk sementara dan butuh waktu untuk membiasakan diri dengan tempat tersebut. Karena kamu mengetahuinya, tolong bantu. Karena itu, Sharon tidak bisa lagi menolak, dia hanya bisa setuju. Untungnya, stand lampu berada di sudut paling belakang dari venue dan dia mengenakan topi, jadi itu tidak menarik perhatian siapapun dari awal hingga akhir. Di tengah perjamuan ulang tahun, suara wanita arogan bergema di atas kepalanya, "Hei, apakah kamu seorang insinyur pencahayaan? Nanti, setelah Tuan Wijaya berbicara, aku juga akan berbicara dan kamu ingat untuk memberi aku cahaya yang lebih terang." Suara musik sudah diputar di udara, tapi Sharon tidak bisa mendengarnya untuk sementara waktu dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. "Maaf, apa yang baru saja kamu katakan?" Ketika menoleh, dia sangat terkejut karena wanita di depan dengan gaun bertatahkan berlian itu adalah. "Kamu? Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu di sini?" Naura rupanya mengenali Sharon juga, merebut topinya yang berpuncak dan memarahi dengan marah. "Aku sudah bilang kamu tidak bisa andalkan anak itu,
jadi kamu menyelinap diam-diam untuk cari kesempatan dan memaksanya untuk menikahimu? Sudah kubilang, jangan pikirkan itu. Dibandingkan dengan kata-kata dingin Hans, Sharon sebenarnya lebih lelah dengan temperamen kasar Naura dan dia tidak ingin omong kosong lagi. Jadi dia menundukkan kepalanya dan terus mengoperasikan tombol-tombol dudukan lampu. Kamu, beraninya kamu mengabaikan aku. Nona Naura marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Sharon. Jalang, keluar dari sini. Sharon ditarik hampir sampai merobohkan dudukan lampu dan kesal. Apakah kamu sudah cukup mengalami masalah? Tidakkah kamu melihat aku lagi kerja? Pekerjaan apa? Kamu di sini dengan motif tersembunyi. Naura tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya menggunakan kekuatan kasar untuk menarik Sharon keluar. Sharon meronta dan Naura mengangkat sepatu hak tingginya dan menginjak kaki Sharon dengan keras. Sharon kesakitan dan dipaksa keluar dari ruang perjamuan. Di koridor, seorang pelayan pria kebetulan lewat dan Naura berkata dengan arogan, "Hei, kamu, wanita ini menyusup, kamu cepat usir dia." Pelayan itu melirik Sharon dengan curiga. Lalu memandang Naura dan berkata, "Bu, aku pikir kamu salah paham, wanita ini sudah menyiapkan tempat di hotel kami akhir-akhir ini. Dia adalah anggota staf." Naura tertegun sejenak dan kemudian menegur dengan marah, "Anggota staf apa? Jika aku mengatakan dia memiliki masalah, ada masalah. Aku adalah putri keluarga Chandra, kamu berani melawan kata-kata aku?" Pelayan itu tampak malu. Pada saat ini, pintu ruang perjamuan dibuka dan suara ragu-ragu terdengar. Suara apa itu? Napas Sharon terhenti. Naura semakin bergidik, menoleh dengan kaku dan tidak lupa memalingkan wajah Sharon ke sisi lain dan kemudian berkata dengan senyum kaku, "Tentu saja, wanita ini hanya ingin mencuri sesuatu dariku dan aku mau mengusirnya." Mengatakan itu, dia mendorong Sharon dengan keras dan mendesak, "Keluar dari sini, atau aku akan membiarkan polisi menangkapmu." Punggung Sharon sedikit kaku dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan pergi.